Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas sukacita kami jemaat Tuhan pada saat ini, di mana kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar dan membimbing kami, agar kami dapat mengerjakan firman yang kami dengar. Terlebih daripada itu kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Horas Madita Saduk Namanginang. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Trinitatis yang ketiga pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 6 sampai dengan 10. Saya akan bacakan, mari kita simak dengan seksama. Hanya percaya pada apa yang terlihat di sekitar kita. Kita cenderung hanya percaya pada apa yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Namun sebagai orang percaya, sesungguhnya panggilan hidup kita jauh lebih besar daripada itu. Daripada sekedar berdasarkan apa yang terlihat di depan mata kita. Panggilan kita adalah untuk hidup karena percaya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebagaimana topik minggu kita saat ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mangun di bagasan Haporseaon, dada di bagasan Namarwida. Di dalam nats khotbah kita itu tertulis tadi di dalam ayat yang ke-7. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Allah, nats khotbah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup dalam iman yang teguh. Bahkan ketika kita belum melihat segala sesuatu dengan jelas, kita harus mempunyai iman yang teguh. Karena orang-orang yang memiliki iman yang teguh akan mempunyai pengharapan dan meyakini kedaulatan Allah di dalam hidupnya apapun keadaannya. Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai orang percaya, kita hidup dalam pengharapan yang lebih besar daripada sekedar apa yang dapat kita saksikan di dunia ini. Ia mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan mata rohani yang memandang jauh ke depan, memandang ke arah yang belum dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sebelum nats khotbah kita, di sana Paulus menganalogikan kehidupan ini dengan kemah. Di sana dikatakan, dituliskan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, Paulus menggambarkan bahwa kehidupan manusia di bumi ini seperti kemah, somon parlapea-lapea, parsapokinan, sangat singkat. Kehidupan manusia itu seperti ketika kita membuat kediaman dalam bentuk kemah, misalnya untuk kita pakai camping, yang dibangun pada sore hari, tetapi pada siang hari berikutnya sudah dibongkar. Karena apa? Karena kita hanya mendiaminya 1 malam saja. Nah, kehidupan manusia itu bisa diibaratkan juga seperti embun. Pagi muncul, siang sudah hilang. Atau seperti rumput, pagi segar, sore hari sudah kering. Ada juga yang menyatakan seperti bunga. Pagi bunga itu bermekaran dan sore sudah layu. Betapa singkatnya kehidupan manusia di dunia ini. Betapa singkatnya
Kehidupan sekarang ini adalah sebuah perjalanan menuju tujuan hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Kita tentu semuanya belum pernah melihat dengan mata kita surga yang dimaksud. Tetapi kita percaya, iman kita berkata, kelak kita akan diam di surga. Itulah pengharapan kita. Karena itu berbahagialah kita merelasmi rohana kita. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pengharapan inilah yang menjadi motivasi yang mendorong kita untuk tetap tabah, yang mendorong kita untuk tetap bersabar menahan segala tekanan dan penderitaan selagi kita masih tinggal di dunia ini. Di dalam ayat nas khotbah kita tadi dituliskan di dalam ayat ke-6 dan ke-8, kita harus tabah. Berangkat dari pengharapan ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam menjalani hidup ini kita harus mempunyai tujuan yang pasti. Apa yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini harus pasti sebagai anak Tuhan. Dan untuk bisa sampai ke dalam tujuan itu, kita harus melakukan apa? Nah, tujuan yang ingin kita capai adalah untuk tinggal bersama Tuhan dalam kehidupan kekal. Karena itu kita harus mengaminkan bahwa kita hidup karena percaya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, sebagaimana ditegaskan di dalam ayat yang ke-7. Artinya apa? Artinya kita harus memiliki cara pandang dan prinsip hidup yang kokoh, prinsip hidup yang tidak tergoyahkan. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, yang terlihat oleh mata kita, tidak boleh menggoyahkan iman kita, tidak boleh mengombang-ambingkan iman kita. Iman kita harus tetap kuat, bahkan harus bertumbuh. Sebab kita tahu apa yang terlihat oleh mata kita sekarang ini sifatnya adalah sementara. Tetapi apa yang kita tuju, yang saat ini belum dapat terlihat oleh mata kita sendiri, itu adalah sifatnya kekal. Ketika kita melihat hidup kita sekarang berada dalam penderitaan, kita harus tabah. Jangan sampai penderitaan itu menggoyahkan iman kita. Salilan biasa dengan kita dengan dong dolma nasoma sitaonon. Biar bagaimanapun bahagianya orang, suatu saat dia pasti merasakan sitaonon. Suka juga itu akan kita alami silih berganti. Dan pada saat penderitaan itu akan berlalu, setelah itu akan ada sukacita abadi yang tersedia bagi orang percaya. Inilah pengharapan kita. Karena itu kita perlu belajar agar fokus hidup kita jangan hanya tertuju pada kehidupan yang sementara ini. Fokus hidup kita jangan hanya tertuju pada kehidupan yang kita jalani saat ini. Tetapi fokuslah dengan tempat kediaman kita yang kekal nantinya. Tempat kediaman yang selama-lamanya yang telah disediakan Tuhan. Bukan berarti kita tidak memikirkan hidup ini, tetapi fokus hidup kita harus tertuju kepada tujuan hidup kita, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Kemudian agar tujuan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang dapat tercapai, Paulus mengatakan di dalam ayat 9, kita harus berusaha menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri agar layak memperoleh hidup yang kekal yang telah disediakan
radoti patikna mar parangin adegan manilulum ulawan kodan yang postel kobar tunatar surat di Bibel. Itu tadi beberapa bagian daripada siaga atau teks daripada Kurnia Kainata. Ulawan kodan yang postel kobar tunatar surat di Bibel. Itulah bagian daripada apa yang menjadi nas khotbah kita saat ini, yaitu surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Sebab pada akhirnya semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan kita akan menerima sesuai dengan kelakuan hidup kita. Itulah tadi ditegaskan di dalam ayat terakhir, di dalam ayat yang ke-10. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Allah, dalam Alkitab kalau kita membaca di sana, kita dapat melihat beberapa tokoh atau peristiwa bagaimana kekuatan dari prinsip iman yang teguh dan pengharapan kepada Tuhan, dan bagaimana hidup karena percaya bukan karena melihat sebagaimana topik kita sangat menentukan kehidupan. Coba kita lihat yang pertama, peristiwa yang pertama yang dicatat di dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ini mencatat tentang saat pengintaian tanah Kanaan. Di sana dikisahkan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, berlimpah madu dan susunya, memiliki kubu pertahanan yang kokoh, dan bangsa yang tinggal di sana adalah orang-orang yang kuat. Mereka lebih kuat dari orang-orang Israel. Karena itu, dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa, 10 orang berpendapat tidak mungkin kita bisa mengalahkan itu. Tetapi ada 2 orang, Kaleb dan Yosua, walau melihat hal yang sama, namun mereka berpendapat lain. Mereka mengatakan, kita pasti akan mengalahkannya. Di sini Kaleb dan Yosua melihat dengan percayanya, melihat dengan percayanya, bukan melihat dengan apa yang terjadi di hadapannya. Mereka melihat situasi itu dengan kacamata iman. Memang orang Kanaan itu adalah orang-orang yang kuat, tetapi sekalipun mereka kuat akan dapat dikalahkan. Karena apa? Karena mereka orang-orang Israel itu mengandalkan Tuhan. Berbeda dengan yang 10 orang temannya, mereka hanya memperhatikan apa yang dilihat oleh mata mereka, sehingga mereka itu menjadi tawar hati dan takut dan mempunyai pendapat tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Kemudian peristiwa yang kedua bisa kita lihat satu lagi, contohnya di dalam 1 Samuel pasal 17. Di sana dikisahkan tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Saat tentara Israel ketakutan menghadapi Goliat yang tinggi dan besar, tapi Daud berani menghadapinya dan mengalahkannya dengan mengatakan, aku mendatangimu dengan nama Tuhan, hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Nah, coba kita lihat di sana. Daud memang melihat bahwa di sana ada orang yang besar, bisa
bagi kita sampai saat ini. Nah, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk membenahi diri agar layak menerima mahkota kehidupan yang disediakan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Karena itu mari persiapkan hidup kita selagi